Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas kuis praktikum ke-7 untuk kelas B ya. Oke, seperti sama dengan kelas A kemarin. Jumlah soalnya 10 soal dengan nilai masing-masing soal adalah 10 ya. Oke, dari respon yang sudah Ibu lihat, alhamdulillah hampir 90% itu sudah bisa memberikan nilai terbaiknya. Cuma ada 2 atau 3 orang yang mudah-mudahan itu bukan karena tidak tahu, tapi karena tidak fokus untuk bisa mengerjakan soal kuisnya ya. Oke, mari kita akan lanjut saja melihat soal pertama dari kuisnya. Oke, pada seorang TTK, saudara menerima sebagai seorang TTK, saudara menerima resep racikan pulveres yang mengandung erisan B dan selestamin tablet. Bagaimanakah tindakan saudara terhadap resep tersebut? Nah, ini resep yang telah didapatkan, yang telah dikerjakan pada hari ini, yaitu resep pulveres dengan kombinasi erisan B yang berisi eritromisin dan selestamin yang berisi cetirizin sebagai antihistamin. Pertanyaannya adalah bagaimana tindakan saudara terhadap resep tersebut ya. Jadi jawaban yang betulnya adalah menambahkan IKR untuk mengusulkan pemisahan pulveresnya menjadi 2 kelompok. Yang pertama terdiri dari pulveres racikan dari hanya irisan B saja, boleh ditambahkan SL karena ini sepertinya untuk bayi ya. Kemudian selestamin saja ditambahkan SL ya. Jadi si pasien akan mengkonsumsi 2 kelompok pulveres. Kenapa tidak konsepnya adalah kenapa tidak digabungkan saja atau dilanjutkan saja sesuai seperti resepnya. Harap dijadikan pembelajaran untuk resep antibiotik itu tidak diperkenankan untuk dicampurkan dengan golongan obat lainnya. Selain karena dia harus dihabiskan, juga karena karena dia harus dihabiskan, sedangkan golongan lainnya itu adalah bila perlu saja jika gejalanya timbul ya. Oke, mungkin penjelasan lengkapnya itu ada pada resep pada video berikut ini. Oke, kita lanjutkan ke soal kedua ya. Pada suatu resep diminta tramadol 75 mg akan dibuat menjadi sebanyak 15 bungkus sediaan. Jadi pertanyaannya menjadi sebanyak 15 bungkus sediaan berarti 75 mg itu adalah untuk 1 bungkus. Tetapi kalau pernyataannya adalah dibuat untuk 15 bungkus berarti 17 itu adalah akan dibagi menjadi 15 bungkus dibagi 15 gitu artinya ya. Sediaan yang beredar itu 100 mg per tablet. Berapa tabletkah yang akan digunakan untuk meracik resep tersebut? Nah, ini hitung-hitungan sederhana saja ya. Mudah-mudahan ini hanya mengulang saja. Berapa yang diminta pada resep dibagi berapa yang tersedia pada apotik atau sediaan yang beredarnya dikali berapa bungkus yang akan dibuat. Berarti jawabannya itu adalah 11,25 tablet ya. Oke, kita lanjutkan ke resep ketiga. Jika pada perhitungan bahan-bahan didapatkan jumlah tablet yang akan digunakan sebanyak 5,85 tablet, berapa tabletkah yang akan diambil untuk pengenceran? Berapa tabletkah yang akan diambil untuk pengenceran? Nah, ini jawabannya juga bisa didengarkan pada video ini, di mana jawaban yang betulnya itu adalah hanya 1 tablet ya. Jadi sekali lagi hanya 1 tablet, jangan 6-6-nya digerus kemudian ditimbang bobotnya, tapi hanya 1 tablet saja yang digerus. Sebelumnya ditimbang dulu berapa bobotnya. Oke, kita lanjutkan pada pertanyaan keempat ya. Jika pada perhitungan bahan-bahan didapatkan jumlah tablet yang digunakan sebanyak 5,86 tablet, berapa tabletkah yang akan disediakan? Jika dilihat pada soal di atas itu soalnya sama, cuma pertanyaan yang berbeda. Jika yang pertama ini adalah berapa tablet yang akan diambil untuk diencerkan, kalau ini adalah berapa tablet yang disediakan. Jadi jawabannya adalah jika dia 5,86 berarti yang disediakannya adalah tentu saja 6 tablet ya. Lanjut ke soal kelima. Suatu resep berisi kalotasbat 25 gram dan pirotop 5 gram. Apakah makna resep tersebut?
Jadi jawabannya mengarah ke bobot sediaan. Jadi yang dinamakan bobot sediaan tentu adalah campuran dari seluruh komposisi resepnya. Berarti 25 ditambah 30 jawabannya adalah 30 gram. Oke, kita lanjut pertanyaan ke-6. Nah, ini DM ya. 6, 7, 8, 9. Ibu rasa itu DM dan itu hanya mengulang-ulang saja lagi. Oke, untuk usia 31 tahun itu langsung ke persen dewasa. Jawabannya adalah di 14% ya. Kita lanjut ke pertanyaan ke-7. Ini untuk persen satu harinya jika konsumsinya adalah 2 kali, tetapi usianya 7 tahun. Berarti dicarikan dulu berapa DM satu harinya, kemudian baru bisa dimasukkan ke DM, ke persen DM satu harinya. Sehingga jawabannya adalah 62,38%. Kita lanjut ke pertanyaan 8. Sekarang jika umurnya adalah 11 tahun ya, yang ditanya hanya DM satu harinya saja, yang sebelumnya persen DM sekarang hanya DM satu harinya saja. Ini jawabannya adalah di 825 mg. Lanjut ke pertanyaan 9. Nah, karena tema praktikum kita pada minggu ini adalah pengenceran tablet, yang ibu tanyakan adalah konsep pengenceran tablet pada sediaan racikan pulveras atau kapsul. Nah, ini juga bisa dilihat pada link video berikut, di mana jawabannya adalah yang C. Berat tablet yang akan diencerkan dikali berat satu tablet yang akan diencerkan per jumlah tablet yang akan diencerkan tadi ya. Oke, untuk konsep pengerjaannya itu sudah dijelaskan pada link video sebelumnya. Oke, lanjut pertanyaan terakhir itu jika signalnya 1 kali sehari. Nah ya, ini juga masih mudah-mudahan masih ingat ya, dan bisa menjawabnya dengan betul. Jika signalnya S1DD+1, bagaimanakah sikap saudara sebelum meracik sediaan tersebut? Atau saat praktikum itu apa yang akan di-ACC-kan? Pada bagian apa ya? Jadi akan menanyakan waktu pakainya pada kelengkapan resep. Karena satu kali tidak tahu kita kapan, pagi, siang, atau malam. Jadi harus ditanyakan dengan jelas kapan akan mengkonsumsinya ya, sehingga informasi pada pasiennya itu adalah waktu pakainya atau harus dijelaskan pagi, siang, ataupun malam. Oke, sudah selesai untuk kuis kita pada pertemuan ke-7 ini. Mudah-mudahan bisa diulang-ulang lagi pada link video sebelumnya untuk lebih paham jika penjelasannya terlalu cepat atau masih bingung ya. Semoga bisa membantu untuk praktikum selanjutnya ataupun nanti untuk persiapan PKL. Cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.